bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengumumkan bahwa dugaan gratifikasi Kaesang yang menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika dinyatakan bukan gratifikasi karena Kaesang bukan pejabat negara atau bukan ASN. Saya tidak mau terlalu banyak lagi mengomentari tentang apa dasar analisis KPK menyatakan bahwa itu bukan gratifikasi. Saya hanya mau menyatakan yang pertama, ternyata pimpinan-pimpinan KPK kita ini sudah bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mau menjelaskan. Begini, saya mau memberikan analoginya. Mengapa sebetulnya penggunaan jet pribadi oleh Kaesang itu sangat layak diduga terkait dengan jabatan bapaknya Jokowi atau jabatan abangnya Gibran Raka Buming Raka, dan itu adalah gratifikasi menurut saya. Tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Ada duit nggak ke Pak Adi? Nggak ada. Ada duit nggak ke partai? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat miliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa. Halo guys, jadi fix ya, sudah ada pernyataan dari KPK bahwa tidak ada gratifikasi terkait penggunaan private jet oleh Kaesang Pangarep, anak Presiden ke-7 RI Jokowi, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Jadi kalau menurut KPK, kalau sudah pisah kakak ya tidak bisa lagi dianggap satu keluarga. Jadi anak yang sudah beda kakak dengan orang tuanya nggak ada lagi hubungan keluarga, begitu maksudnya. Ini aneh ya, beda kakak jadi bebas menerima apapun, tapi pengawalan negara karena jadi anak presiden tetap jalan walaupun sudah pisah kakak. Ini kan kocak KPK ini. Polemik jet pribadi Kaesang disebut KPK bukan gratifikasi. Hasto sebut hukum harusnya tidak tebang pilih. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik keras terhadap pihak-pihak yang mencoba mengendalikan KPK terkait fasilitas jet pribadi putra sulung Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, yang dinyatakan bukan gratifikasi. Ia menegaskan hukum harusnya berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak presiden. Hasto mengingatkan terhadap pihak-pihak tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak presiden. Hukum itu harus berkeadilan, rakyat akan mencatat itu. Ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan, kata Hasto. Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga, meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat. Ia menyebut persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak Jokowi merupakan hal serius. Ini akan menjadi problem yang serius yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk, tegas Hasto. Ia lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat itu untuk digunakan rakyat biasa. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya. Kalau begitu, yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga 90 juta, ujar Hasto. Lebih lanjut, ia menuturkan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang. Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia Kaesang telah melakukan tindak pidana gratifikasi, ujar Hasto.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sebelumnya menyatakan bahwa laporan terkait penggunaan jet pribadi Kaisang bukan bagian dari gratifikasi. Hal itu setelah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK menganalisa terkait laporan jet pribadi Kaisang. Kalau bukan anak presiden lagian apa ada yang bakal ngasih tebengan jet pribadi. Nah, Kaisang ini seharusnya masuk PAP, Politically Exposed Person. Nah, PAP ini dalam peraturan PPAT nomor 11 tahun 2020 dikatakan sebagai orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting. Nah, termasuk PAP diantaranya adalah pejabat negara, pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon 1, pejabat yang memiliki fungsi strategis, dan pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN. Nah, konsep PAP ini perlu kita pahami karena PAP memiliki potensi mempengaruhi sistem keuangan. Nah, hal ini karena PAP seringkali memiliki posisi penting yang disertai dengan kekuasaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber daya negara. Nah, hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memunculkan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. Nah, dalam konteks penerapan program APUPPT, penyedia jasa keuangan diwajibkan menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk memantau transaksi keuangan yang melibatkan PAP, anggota keluarga PAP, atau pihak terkait, ya, close associates dari PAP ini. Nah, yang dimaksud dengan anggota keluarga PAP adalah anggota keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. Sedangkan pihak yang terkait maksudnya adalah perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PAP atau pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PAP, seperti supir, asisten pribadi, atau sekretaris pribadi. Nah, jadi pernyataan KPK ini sungguh akan jadi presiden buruk sih bagi pemberantasan korupsi di negara kita ke depannya. Karena nanti bisa saja diasumsikan, ya kalau mau korupsi, gratifikasi cukup ke anak, cucu, keponakan, atau paman. Maka semuanya akan aman. Menurut saya, kenapa? Ini yang mau saya jelaskan. Pertama begini, seandainya Kaisang punya teman pengusaha. Kemudian dia mendatangi bapaknya. Pengusaha ini punya kepentingan tentang sebuah aturan untuk menunjang menopang bisnisnya di negara ini. Kemudian si pengusaha mendatangi Kaisang minta tolong. Sang, tolong dong bilangin bapak lo supaya dikeluarin perpres begini. Kemudian si Kaisang mendatangi bapaknya. Pak, tolong dong keluarin perpres begini. Karena saya punya teman. Dia mau berusaha seperti ini supaya lancar, supaya mudah. Kemudian bapaknya dengan berkata, ya itu mudah. Dikeluarkanlah perpres. Ini ya analoginya. Dikeluarkanlah perpres. Kemudian perpres ini diserahkanlah, keluar terbit, dan si pengusaha memberikan hadiah kepada Kaisang. Contohnya, ini contoh ya, saya mau memberikan analogi. Si pengusaha kemudian memberikan Kaisang sebuah mobil mewah atas upayanya kepada bapaknya untuk menerbitkan sebuah peraturan presiden agar mempermudah bisnisnya. Pertanyaannya yang pertama, apakah kira-kira hadiah yang diterima Kaisang itu gratifikasi atau bukan? Gratifikasi atau bukan? Kaisang bukan pejabat negara, tetapi karena dia mendapatkan itu terkait dengan jabatan bapaknya dan bapaknya mengeluarkan sesuatu aturan untuk mempermudah, menguntungkan bisnisnya, bisnis temannya, maka itu adalah gratifikasi. Bahkan masuk pidana korupsi. Karena apa? Korupsi itu tidak selalu kita mencuri uang, pejabat mengambil uang negara. Tetapi korupsi itu di dalam undang-undang menyatakan memperkaya orang lain. Memperkaya pihak ketiga itu juga bagian dari korupsi dengan menggunakan jabatannya. Jadi kalau KPK menyatakan itu bukan gratifikasi, saya tidak mengerti lagi logika apa yang mereka pakai. Mengapa mereka malas mengusut itu? Dan apakah mungkin Kaisang akan mendapat penggunaan jet pribadi dari seseorang pengusaha kalau bukan karena dia anak Jokowi atau adik Gibran? Coba kalau kira-kira Kaisang ini hanya penjual pisang goreng, mungkinkah seorang pengusaha konglomerat meminjamkan pesawatnya ke dia?
atau mengajaknya nebeng. Jadi saya hanya memberikan sebuah logika analogi saja. Itulah pemikiran sebetulnya yang sangat mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan tentang penggunaan jet pribadi Kaisang tersebut, apakah gratifikasi atau tidak. Tetapi ya sudah, KPK sudah mengumumkan bahwa itu bukan gratifikasi. Kita hormati keputusan itu untuk saat ini sampai nanti lahir di negara ini para pendekar-pendekar hukum, penegak-penegak hukum yang berani, yang jujur, yang visinya memang adalah untuk membersihkan negara. Supaya pada saatnya nanti lahir di negara ini orang-orang yang menjadi pendekar hukum bukan karena mereka ingin jadi kaya. Karena sekarang banyak orang termotivasi menjadi KPK, menjadi jaksa, menjadi polisi, menjadi pejabat, menjadi ASN, menjadi DPR. Motivasinya karena ada harapan kaya. Kita berharap nanti akan lahir pendekar-pendekar hukum yang motivasinya memang adalah membersihkan Indonesia dari korupsi yang sesungguhnya. Karena rakyat kita bisa sejahtera andaikan korupsi bisa ditekan di negara ini 50% saja. Saya percaya rakyat kita akan mendapatkan banyak manfaat di negara ini. Tapi ya beginilah, di zaman Jokowi, penegakan hukum kita semakin buruk sekali dan semakin jorok. Saya tidak tahu apa nanti pimpinan KPK yang baru di bawah Pak Prabowo Subianto akan mampu memperbaiki citra KPK yang sekarang ini ada di titik paling nadir penegakan hukum di negara kita.